Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kenapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendarai motor dengan laju normal. Tidak balap. Aku tidak balap. Aku memperhatikan kendaraan lain yang lalu lalang. Tapi, kenapa aku bisa tidak melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak. Rasanya aku tidak melamun. Tapi, entahlah. Mungkin aku melamun. Aku tidak ingat. Sial, benar sial. Bagaimana jika Tuan dan Nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihatku melakukannya? Tuan dan Nyonyanya akan membuat pengumuman dan menyebarkannya ke media sosial, lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen akan menghujatku, menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, bapak, kawan-kawanku, semuanya. Habislah aku, habislah. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Tenang, Aminah. Tenang. Tenanglah. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Ya, aku harus tenang. Aku tidak sengaja melakukannya. Sungguh tidak sengaja. Kalian percaya padaku kan? Kalian harus percaya padaku. Tuan dan Nyonyanya juga harus percaya padaku. Aku tidak pernah melakukan kejahatan. Aku orang baik. Tanya saja pada kawan-kawanku. Tanya saja ibu dan bapakku. Tapi kenapa ini bisa terjadi padaku? Kenapa? Atau kalian juga pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan ketika itu? Aku lupa. Kalian tidak bisa menjawab pertanyaanku. Kalian sedang menyaksikanku, tidak bisa memperhatikan hal lain. Kalian sedang melakukan tugas kalian. Mina! Apa yang kau lakukan? Kau bisa mati bila membekap wajahmu seperti itu. Apakah tidak cukup untukmu satu kematian hari ini? Atau kau ingin mati seperti... Tolonglah aku, tolong aku. Kalian harus menolongku. Pada siapa lagi aku harus meminta pertolongan? Pada siapa? Aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Aku tidak melihatnya. Tiba-tiba dia sudah ada di sana. Apa yang harus aku lakukan? Aku baru saja pulang setelah mengerjakan tugas dengan kawan-kawan. Kami mengerjakan tugas, ngobrol, makan, lalu pulang. Aku makan sambil melihat telepon seluler dan makananku tidak habis, tersisa. Aku sudah kenyang. Apa ini hukuman untukku? Jangan-jangan dia adalah jelmaan Miang Palo Karelae, pengawal setia Sang Hyang Seri, Dewi Padidalam Surei Lagaligo. Aku pernah baca kisahnya. Kisah masa lampau yang mengajarkan kita untuk menghargai makanan dan minuman. Apa ini hukuman karena aku tidak menghargai makanan? Ya, ini pasti hukuman untukku. Hukuman atas perbuatanku yang sering tidak menghabiskan makanan. Akhirnya dibuang padahal di luar sana banyak orang yang butuh makanan. Hukuman untuk orang yang menyanyiakan makanan. Keterlaluan. Ya, kau keterlaluan, Aminah. Apakah
Kau jelmaan Meong Palokarelae? Apakah kau jelmaan Meong Palokarelae? Jawab pertanyaanku, jawab! Jangan diam saja. Kenapa kau diam saja? Kenapa? Bantulah aku. Benar dugaanku. Dia memiliki 3 warna. Dia berwarna belang 3 warna. Dia Meong Palo. Tidak, dia bukan Meong Palo. Ini bukan hukuman. Dia tidak bisa menjawab pertanyaanku karena sudah mati. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Dia bukan jelmaan Meong Palokarelae. Bukan pula pengawal setia Dewi Padi Sang Hyang Seri. Itu mitos yang bernilai kearifan agar kita menghargai bahan pangan yang telah ada sejak dahulu, yang telah menghidupi kita. Aku memang salah karena sering seenaknya menyia-nyiakan makanan. Tapi ini bukan hukuman. Mulai sekarang, aku akan belajar menghargai makanan. Nah, ini yang kubutuhkan. Jadi dia telah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi untuk menjaga bahan pangan dari jarahan tikus. Dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet, bahkan diperlakukan layaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya akan menerima balasan dibunuh juga. Hah? Apa? Belum selesai penjelasannya. Tradisi Mesir kuno inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak dapat mencegah sial. Aha, aku tahu sekarang. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Tapi bagaimana jika Tuan dan Nyonyanya tidak terima dan malah menuntutku, menyeretkanku polisi dan memenjarakanku? Ya Tuhan, ini sungguh menakutkan. Aku tidak bisa lagi memikirkan semuanya. Ini membuatku tertekan. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Hiduplah kembali. Aku mohon, hiduplah kembali. Aku tidak sanggup menghadapi semuanya. Hiduplah kembali. Maafkanlah aku, maafkan aku. Aku harus menyelesaikan ini sebelum ibu dan bapak pulang. Mereka tidak boleh tahu kejadian ini. Tidak boleh. Aku tidak boleh menyusahkan mereka. Aku harus menyelesaikan ini sendiri. Tidak, penonton tidak bisa membantuku. Mereka sibuk menyaksikan kita menerka-nerka monolog ini. Kita yang harus saling bantu. Ayolah. Siapa itu? Sepertinya ada yang datang. Jangan-jangan Tuan dan Nyonyanya telah tahu bahwa dia mati dan tahu bahwa aku penyebabnya. Tuan dan Nyonyanya datang untuk menangkapku atau bahkan membunuhku.
menabraknya. Ini murni ketidaksengajaan. Dan ketidaksengajaan patut untuk dimaafkan. Setelah ini, aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Aku akan pergi ke tuan dan nyonyanya dan menceritakan semuanya. Ya, aku akan menceritakan semuanya. Jujur, akan lebih baik. Meow.